Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Krisdiana dengan NIM 12033300050 dari kelas RC. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode transportasi, yang diselesaikan dengan menggunakan tiga metode, yaitu metode NWC, ada metode Leskos, dan terakhir ada metode FAM. Selanjutnya, dari ketiga metode tersebut, diketahui bahwa kebutuhan yaitu terdapat ada P1, lalu selanjutnya ada P2, dan juga P3, dan gudang 1, gudang 2, dan gudang 3. Dengan kapasitas yang diketahui telah seimbang yaitu pada nilai 280. Maka dari nilai tersebut kita akan mencari nilai biaya totalnya. Pertama, pada metode NWC diketahui terdapat peraturan yaitu dengan penyelesaian yang diawali dari bagian paling pojok kiri dan bagian atasnya, yaitu pada angka 8, yang kemudian dipilih nilai sebanyak 120 karena dapat dilihat berdasarkan dari kapasitas dan kebutuhan, nilai yang terkecil adalah angka 120, yang mana karena 120 sudah masuk pada gudang 1 yaitu pada angka 8, maka kapasitasnya menjadi 0, dan pada bagian gudang 1 kebutuhan berubah menjadi 30. Selanjutnya pada P2, supaya kita dapat memenuhi nilai 150 pada kebutuhan, maka berdasarkan kapasitas yang ada yaitu nilai 80, maka kita tambahkan nilai 30 ke angka 15 di gudang 1, maka hasilnya akan seimbang yaitu menjadi 150, dan 150 berubah menjadi 0, lalu 80 berubah menjadi 50. Dan pada gudang 1 bagian P3 yaitu berubah menjadi 0 karena kebutuhan di gudang 1 telah terpenuhi. Selanjutnya, karena pada kapasitas P1 nilai 120 telah terpenuhi, maka diketahui bahwa nilai 5 adalah 0 dan nilai 6 adalah 0. Selanjutnya kita lanjutkan pada nilai P2, yaitu diketahui terdapat angka 10 dan 12, yang mana nilai kebutuhan yang masih dibutuhkan yaitu adalah senilai 70, dan dapat kita lihat bahwasannya kapasitasnya bernilai 50. Jadi nilai 50 ini kita masukkan pada angka 10, maka ini berubah menjadi 20, dan di sini berubah menjadi 0. Maka pada angka 12 nilainya adalah 0 karena nilai 80 telah terpenuhi pada bagian tersebut. Selanjutnya pada bagian P3 kita ketahui bahwa sini masih ada angka 9 dan angka 10 yang masih kosong, dan nilai kapasitas yang dibutuhkan adalah 80 serta nilai kebutuhan yang belum terpenuhi pada gudang 2 yaitu adalah nilai 20. Maka dari nilai 80 tersebut kita masukkan angka 20 ke bagian angka 9, dan pada gudang 2 nilai kebutuhannya telah terpenuhi yaitu menjadi seimbang dan berangka 0. Lalu selanjutnya pada P3 diketahui gudang 3 bernilai 60, serta di sini nilai 80 telah berubah menjadi 60 karena sudah dimasukkan pada gudang 2 untuk memenuhi kebutuhannya, dan nilai 60 kita masukkan ke angka 10 untuk memenuhi kebutuhan dari gudang 3, dan nilai pada gudang 3 terpenuhi dan menjadi 0. Nah, nilai-nilai tersebut didapatkan biaya total sama dengan 120 dikali 8 ditambah 30 dikali 15 ditambah 50 dikali 10 lalu tambah 9 kali 20 tambah 10 dikali 60, dan diperoleh nilainya adalah sebesar 2690. Selanjutnya dari metode ini kita dapat melanjutkan pada metode kedua, yaitu metode Leskos.
Pada metode least cost ini kita mengikuti aturan yaitu untuk terlebih dahulu melihat nilai terkecil yang ada pada tabel. Sel terkecil yang terdapat pada tabel ini adalah yaitu angka 3 dan diketahui bahwa nilai kapasitasnya adalah 80 dan nilai kebutuhannya adalah 150. Maka nilai dari G1 pada P3 yaitu adalah 80 dan nilai kapasitasnya berubah menjadi 0, maka 150 dikurang 80 nilainya berubah menjadi 70. Lalu selanjutnya itu ada angka 5 yang merupakan sel terkecil. Pada angka 5 diketahui bahwa nilai kapasitasnya adalah 120 dan nilai kebutuhannya adalah 70. Maka pada sel nomor 5 kita berikan nilai 70 karena nilai terkecil terdapat pada kebutuhan yaitu 70. Maka 70 berubah menjadi 0. Lalu selanjutnya ada sel terkecil yaitu 6 yang mana 120 dikurangi 70 maka berubah menjadi 50. Setelah itu pada sel 6 diketahui bahwa pada sel P1 nilai yang terdapat yang terkecil yaitu 50, maka 6 menjadi 50 dan nilai kapasitasnya berubah menjadi 0. Lalu nilai 60 berubah menjadi 10 karena pada P1 diketahui nilainya ada 50 dan pada angka 9 nilainya diketahui 0, pada angka 10 nilainya juga 0. Selanjutnya sel terkecil yaitu angka 12. Di sini diketahui kapasitasnya adalah 80 dan kebutuhannya adalah 60. Yang mana pada kebutuhan sudah dikurangi 50 dan menjadi 10, maka 80 dikurangi 10 menjadi 70. Dan nilai kebutuhan pada gudang 3 adalah berubah menjadi 0 dan nilai 70 masuk. Selanjutnya sel terakhir yaitu diketahui adalah 15 yang mana pada kapasitasnya yang tersedia adalah 70. Dan kebutuhan pada gudang 1 berubah menjadi 0 karena nilai dari 15 turun menjadi 70. Selanjutnya kita dapat menghitung biaya totalnya yaitu 70 dikali 15 ditambah 80 dikali 3 ditambah 70 dikali 5 tambah 50 dikali 6 lalu terakhir ditambah 10 dikali 12 dengan hasil nilai total yang diperoleh yaitu 2060. Selanjutnya pada metode ketiga yaitu ada metode FAM, yang mana pada metode ini terdapat aturan yaitu untuk melihat selisih dari set terkecil pada baris dan kolom. Pada sel pertama dari kolom P1 sampai P3 yaitu selisih nilai terkecil yang diperoleh adalah 8 dan 3, maka selisihnya adalah 5. Lalu selanjutnya ada 5 dan 9, maka selisihnya adalah 4. Dan selanjutnya ada angka 6 dan 10, maka selisihnya adalah 4. Lalu pada baris P1 diketahui selisihnya adalah 1 yang diperoleh dari 5 dan 6. Lalu pada P2 peroleh selisihnya adalah 2 dan pada kolom P3 diperoleh bahwa selisihnya adalah 6 diperoleh dari angka 9 dan 3. Selanjutnya kita dapat melihat nilai terbesar yang diperoleh dari selisih pada kolom dan baris yang kita hitung tadi, yaitu ada pada angka 6. Maka pada sel 3 nilai yang diketahui adalah 80 karena kapasitasnya ada 80 dan kebutuhannya ada 150.
maka nilai terkecil adalah 80, maka 80 kita masukkan ke dalam gudang 1, yaitu 80, yang mana 150 berubah menjadi bernilai 70. Dan karena kapasitas pada kolom baris P3 sudah terpenuhi, maka nilai 9 adalah 0 dan nilai 10 adalah 0. Selanjutnya, karena nilainya sudah terpenuhi, maka selanjutnya kita dapat melihat nilai pada P1 yaitu adalah 1, pada P2 adalah 2, dan pada P3 karena nilainya sudah menjadi 0, maka sudah tidak kita ketahui lagi. Selanjutnya pada bagian gudang 1, ketahui bahwa antara 15 dan 8 selisihnya adalah 7. Lalu pada antara nilai 10 dan 5 selisihnya adalah 5. Lalu pada nilai 12 dan 6 selisihnya adalah 6. Maka kita dapat melihat kembali yang mana nilai terbesar itu adalah 7 pada nilai ini. Pada gudang 1 diketahui selisih terbesar adalah 7, maka kita dapat melihat bahwa pada nilai 8 diketahui kapasitasnya adalah 120 dan pada nilai gudang 1 masih dibutuhkan kebutuhan adalah 70, maka 70 masuk ke sini. Ini berubah menjadi 0 dan 120 berubah menjadi 50. Nah, pada kebutuhan dari gudang 1 sudah terpenuhi, maka nilai pada 15 adalah 0. Lalu kembali kita iterasikan lagi, yang mana pada Q1 sudah tidak dapat kita sudah tidak lagi terdapat nilai selisih. Lalu pada G2 dan G3 diketahui selisih antara 5 dan 10 adalah 5, antara 6 dan 12 adalah 6. Lalu pada selisih antara 5 dan 6 adalah 1, dan 10 dan 2 adalah 2. Dan yang ini sudah tidak diketahui lagi karena sudah habis. Lalu kita lihat lagi nilai terbesarnya yaitu adalah 6, yang mana pada 6 ini diketahui nilai kapasitasnya adalah 60, dengan nilai terkecil pada selnya yaitu 6, maka 50 kita pindahkan ke sini, dan di sini berubah menjadi 10. Sini menjadi 0. Setelah itu, karena sudah kita ketahui, lalu kita lanjutkan kembali dan mengiterasikannya, yaitu pada G2 diketahui nilai terbesar antara selisih yang diperoleh yaitu adalah 5, yang mana pada G2 ini kita ketahui nilai yang dibutuhkan adalah sebesar 70, dan 70 dapat kita lihat bahwa pada P1 nilainya sudah menjadi 0, jadi 5 adalah bernilai 0, dan sel yang terkecil yaitu 10, karena 9 juga sudah menjadi 0, maka kita lihat dari kapasitas yang ada yaitu 80, kita masukkan ke sini 70 untuk memenuhi nilai kebutuhan supaya menjadi 0. Lalu 80 kita ubah menjadi 10. Setelah itu kita lihat kembali sel yang tersisa yaitu adalah 12, maka nilai 10 berubah masuk menjadi nilai dari sel 12, dan nilai kapasitas dari P2 adalah 0. Maka dari semua nilai ini dapat kita simpulkan bahwa biaya total dari metode ini yaitu adalah 70 dikali 8, lalu ditambah 6 dikali 50, tambah selanjutnya ada 10 dikali 70, lalu 12 ditambah 12 dikali 10,
ditambah 80 dikali 3, maka totalnya adalah 120. Jadi sekian yang dapat saya sampaikan dari tugas pada kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.